Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Gak kerasa ya, kita udah masuk di bulan Juli. Dan gak kerasa juga, hari ini kita sudah tiba di hari Minggu. Nah, selama 1 bulan kemarin, hari-hari yang adik-adik udah jalanin, adik-adik ngapain aja nih ngisi harinya? Mungkin ada yang suka main ya? Ayo, siapa yang masih suka ngabisin waktu liburannya, ngabisin waktu sekolahnya dengan main game online? Nah, adik-adik, selama waktu-waktu ini jangan lupa kita juga mesti tetap harus belajar. Ya, belajar itu bisa juga dengan misalnya membaca buku-buku yang nambah pengetahuan adik-adik, bisa juga dengan baca buku pelajaran yang udah berlalu, dan ada banyak hal lain yang bisa adik-adik lakukan untuk adik-adik belajar. Kafe aja, setiap ada waktu pasti kafe juga baca-baca buku-buku kafe lagi nih. Nah, tapi adik-adik hari ini, hari Minggu ini, kita simpan dulu bukunya, kita simpan dulu HP-nya, kita mau datang sama Tuhan. Jangan lupa, sebelum datang sama Tuhan, kita harus persiapkan dengan pakai pakaian yang rapi. Kita juga persiapkan Alkitab kita, ya, ini Alkitab Cafe. Dan juga kita siapkan yang paling penting, hati kita untuk mau datang kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, kakak ajak adik-adik semua untuk bersama teman-teman untuk menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah
seperti lagu yang tadi kita sama-sama nyanyikan, hati kita harus selalu bergembira, penuh dengan nyanyian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Hari ini kita mau belajar satu firman Tuhan, yaitu kisah tentang Bapak Abraham. Ayo, siapa yang tahu siapa itu Bapak Abraham? Ada yang tahu? Adik-adik angkat tangannya ya. Ya, Bapak Abraham adalah bapak orang percaya. Adik-adik mungkin pernah dengar kisahnya diceritakan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Hari ini kita akan mendengar tentang panggilan Tuhan kepada Bapak Abraham. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan itu bukan hanya memanggil Bapak Abraham, tapi juga memanggil Cafe, memanggil adik-adik semua, memanggil papa mama, semuanya Tuhan panggil. Karena itu kita mau bersama memujikan nama Tuhan. Dengar, Dia panggil nama saya. Adik sendiri ya, yang keras, yang semangat. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, tiba waktunya sekarang kita mau belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya udah disiapin belum ya? Kita mau bersama-sama membuka dan membaca Alkitab, juga belajar dan merenungkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, di saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin kami, sehingga apa yang boleh kami baca dan kami dengarkan menjadi firman yang terus menuntun kami di dalam jalan kehidupan. Tuhan sertai kami semua ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 9. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Maka mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu,"
Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel, yang masang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu berangkatlah Abram dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Halo adik-adik semua, apa kabar di rumah? Sehat-sehat ya? Dan tetap sukacita di dalam Tuhan. Sekarang kita sudah di bulan Juli loh. Biasanya bulan Juli dekat sama liburan sekolah. Dan kalau liburan sekolah, banyak dari adik-adik yang pasti pergi jalan-jalan. Tapi kali ini jangan pergi kemana-mana dulu ya. Lebih banyak di rumah, lebih banyak kumpul sama papa mama, dan juga kita mau belajar firman Tuhan. Nah, kalau bicara tentang jalan, ada banyak rambu-rambu lalu lintas, ada banyak tanda-tanda yang bisa kita temuin di jalan. Yuk kita perhatikan sebentar ya, kira-kira ini rambu apa? Ya, betul, itu rambu dilarang berhenti. Kalau yang ini rambu apa ya? Wah, ini rambu dilarang parkir. Kalau yang ini, gambar apa adik-adik? Ya, ini rambu untuk putar balik. Kalau rambu yang ini, lampu lalu lintas merah artinya berhenti, kuning siap-siap, dan hijau baru kita boleh jalan. Jangan sampai terbalik ya. Nah, satu lagi ini ada rambu-rambu, simbol apa? Ya, ini rambu-rambu bahwa di sekitar jalan ini ada gereja. Nah, semua rambu-rambu itu ingin menunjukkan arah dan juga petunjuk supaya kita bisa sampai pada tujuan dan juga sampai di sana dengan selamat. Kalau tidak patuh, kalau tidak taat, pasti akan terjadi kecelakaan. Tapi sayangnya masih banyak loh yang nggak patuh, masih banyak loh yang nggak taat. Nah, kalau rambu-rambu yang kelihatan saja kita masih belum bisa taat, gimana dong kita mau taat sama firman Tuhan? Gimana kita mau dengar sama Tuhan yang nggak kelihatan? Nah, Kak Michael pengen ngajak kita tes kecil sedikit, boleh ya? Kalau Kak Michael berbicara, Tuhan berkata, nah adik-adik tirukan dari rumah. Tapi kalau nggak ada kata Tuhan di situ, jangan diikuti ya. Ayo kita coba. Tuhan berkata, buka Alkitabnya. Sudah dibuka belum? Lalu Tuhan berkata, angkat tangan kanannya. Turunkan. Lah, nggak ada kata Tuhannya ya. Satu lagi boleh. Tuhan berkata, senyum yang manis. Kak Michael lihat, semua senyum, semua sukacita. Itu baru anak-anak Tuhan. Kita semua percaya dan yakin bahwa Tuhan menyayangi dan Tuhan mengarahkan kehidupan kita kepada sesuatu yang baik. Sama juga Bapak Abraham, adik-adik. Bapak Abraham nggak tahu harus pergi kemana. Bapak Abraham tidak tahu juga tempat yang dituju itu seperti apa. Tetapi Bapak Abraham percaya dan mau mendengar suara Tuhan. Bapak Abraham mau yakin kepada tuntunan Tuhan, sehingga kita baca setiap kali Abraham pergi dan berhenti di suatu tempat, Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Abraham berdoa kepada Tuhan, selalu mohon pimpinan Tuhan. Lihat, Bapak Abraham pergi berpindah-pindah, mulai dari Haran, lalu mereka pergi pindah ke daerah dekat Sikem, di dekat pohon terbantin di More. Lalu juga Abraham pergi di sebelah pegunungan Betel dan juga di sebelah Ai. Dan dari situ Abraham berjalan terus sampai ke tanah Negeb. Adik-adik, kalau Bapak Abraham tidak patuh, kalau Bapak Abraham tidak sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan dan mau taat kepada kehendak Tuhan, Bapak Abraham pasti tidak sampai ke tempat di mana Tuhan memberikan janji
Ya, lihat juga, Tuhan memimpin perjalanan Bapak Abram, dan Tuhan berkata, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau sehingga membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Lihat ya, bahwa tuntunan Tuhan dan kehendak Tuhan yang baik menjadikan kehidupan Bapak Abram sebagai berkat bagi banyak bangsa. Firman Tuhan mengatakan, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yuk, dengan penuh sukacita dan semangat karena kita percaya Tuhan menyertai langkah kita seperti Tuhan menyertai Bapak Abraham. Kita mau nyanyi sama teman-teman ya, lagu Bapak Abraham. Semangat semuanya! Lihat nih, semuanya sudah semangat menyanyi memuji Tuhan dan semua mau jadi seperti Bapak Abraham karena aku anaknya dan kau juga. Kita mau buka Alkitab kita lagi, ayat hafalan pada minggu hari ini seperti keyakinan Bapak Abraham yang mau berjalan bersama dengan Tuhan dari Ulangan 31 ayat 8a. Ulangan 31 ayat 8a. Yuk, kalau sudah dapat Alkitabnya kita baca bersama-sama. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Ya, kita mau berjalan di bulan Juli ini, bahkan buat sepanjang kehidupan kita nanti bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu. Adik-adik, kalau tadi kita bersama belajar tentang Bapak Abraham dan kita juga menyediakan hati untuk Tuhan mau panggil kita, maka tiba saatnya sekarang kita yang mau datang kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik. Adik-adik udah siapin belum sampul persembahannya? Udah siapin belum persembahannya? Jangan lupa kita siapkan dulu persembahannya untuk nanti diberikan kepada Tuhan. Bersyukur
adik-adik persembahannya sudah dikumpulkan kan? Sekarang yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberitakan firman kepada kami. Tuhan, kami ingin selalu berjalan bersama Tuhan. Kami ingin menjadi anak-anak yang taat. Kami ingin menjadi anak-anak yang selalu mendengar suara Tuhan. Tuhan, pakailah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kalau tadi kami boleh mengumpulkan persembahan, Tuhan, kuduskan dan layakan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sekolah minggu kita sudah mau selesai, tapi jangan lupa ya, kita harus selalu mau mendengar nama Tuhan, dan kita selalu harus belajar seperti Bapak Abraham. Nah, kita harus taat, bahkan berjalan di dalam kehidupan kita, dan mengikuti kehendak Tuhan yang akan menuntun langkah kita. Yuk kita bangkit berdiri. Yuk kita bangkit. Kayaknya belum semua bangkit berdiri, Kak. Ayo dong adik-adik bangkit berdiri supaya kita nyanyinya juga semangat. Nah, kalau semua sudah berdiri, kita mau nyanyi lagu apa ini? Kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Siapa di sini yang mau jalan bersama dengan Tuhan Yesus? Nah, semuanya dengan penuh semangat seperti Bapak Abraham, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, gak kerasa nih sekolah minggu kita udah mau selesai. Yuk kita mau berdoa, kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau sudah menolong dan menyertai kami di dalam ibadah hari ini. Perjalanan kami masih panjang, biarlah kami boleh belajar seperti Bapak Abraham untuk taat mendengar dan ikut bersama dengan Tuhan. Kami percaya Engkau yang menuntun dan menyertai langkah kami. Maka segala berkat dari Allah Bapa dan cinta Tuhan Yesus Kristus serta pendampingan dan kekuatan dari Roh Kudus akan senantiasa memberkati dan menyertai langkah perjalanan kehidupan anak-anak di hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.